Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya Rabbal Alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi kajian kitab kita, kajian fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana kita masih ada pada awal pembahasan Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci, di mana pada Kitabut Taharah ini nantinya akan ada 10 bab. Akan ada 10 bab. Kemudian pada masing-masing babnya ada masalah-masalah tersendiri. Bab pertama yang sudah kita bahas adalah tentang hukum taharah. Hukum taharah. Itu bab pertama. Kemudian dalam bab pertama ini ada 10 masalah. Ada beberapa masalah. Yang sudah kita bahas adalah definisi taharah. Masalah yang pertama, definisi taharah dan apa? Urgensinya. Seberapa pentingkah taharah dalam ibadah kita, udah kita bahas. Masalah yang kedua, dalam bab yang pertama ini, air yang bisa digunakan untuk bersuci juga sudah kita bahas. Masalah yang ketiga, jika air tercampur oleh benda yang bersifat najis, ya, itu juga sudah kita bahas. Masalah yang keempat, air jika tercampur dengan benda yang suci, itu juga sudah kita bahas. Yang kelima, hukum air yang sudah dipakai, yang dikenal dengan istilah apa? Musta'mal. Kemudian yang keenam, air liur, ya, atau air minum bekas hewan. Itu ada rincian-rinciannya di dalamnya juga sudah kita bahas, termasuk sisa minumannya manusia. Kemudian masuk ke bab kedua waktu itu, atau pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang bejana. Bab kedua tentang bejana, wadah air. Masalah yang pertama yang dibahas dalam bab ini, bab kedua ini adalah hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk bersuci, entah wudu entah mandi. Kemudian masalah yang kedua, hukum bejana yang dilapisi, ya, dilapisi dengan emas atau perak. Kemudian pembahasan atau masalah yang ketiga, hukum menggunakan bejana atau alat makan miliknya orang kafir, ya, juga sudah kita bahas. Kemudian masalah yang keempat adalah at-taharatu fil aniyatil muttakhadati min juludil maitah, bersuci dari wadah air yang terbuat dari kulit bangkai hewan. Bangkai itu berarti hewan yang mati dengan tanpa disembelih syar'i, ya. Sapinya mati karena sakit misalnya, berarti statusnya bangkai dia, ya. Karena ketabrak mobil, naudzubillah min dzalik, ya. Kambingnya mati, juga statusnya sebagai bangkai. Hal terakhir yang bisa dimanfaatkan adalah bagian apanya? Kulitnya, yaitu dengan cara disamak, ya. Adapun hewan yang pada dasarnya tidak menjadi halal ketika disembelih pun tetap tidak halal, maka tidak berpengaruh. Mau disamak atau tidak disamak sama saja tidak boleh, ya. Kulit anjing misalnya, ya, mati karena sakit gitu. Apakah masih bisa diselamatkan begitu kulitnya? Jawabannya tidak, karena anjing pun ketika dia mati disembelih tetaplah tidak boleh dimakan, tetap haram, ya.
Kemudian bab yang ketiga tentang qada'ul hajah wa adabuha, buang hajat dan etika-etikanya. Sekarang kita di sini, ya, di bab ketiga, qada'ul hajah wa adabuha, di mana kita sudah membahas dua masalah. Yang pertama tentang istinja dan istijmar. Istinja itu menggunakan apa? Air, ya, istinja. Kalau istijmar menggunakan batu, ya. Dari kata jamar, jamar itu kan batu, ya. Bersuci, cebok menggunakan batu, yaitu ketika tidak ada air. Itu juga sudah kita bahas. Ya, minimal jumlahnya 3, ya, untuk benar-benar memastikan kebersihan area yang kita sucikan dari najis. Kemudian masalah yang kedua yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat, ya. Di mana di sana ada rincian-rinciannya. Kapan mutlak tidak diperbolehkan, yaitu saat di tempat yang terbuka, outdoor, ya, itu mutlak. Adapun dalam ruangan tertutup, ya, atau terhalang suatu benda yang besar, di mana waktu itu kita baca riwayat dari Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar menjadikan hewan tunggangannya sebagai penghalang antara beliau dengan arah kiblat, ya. Kemudian ada yang bertanya, bukannya dilarang? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, benar, tapi itu larangan hanya berlaku di tempat yang terbuka yang tidak terhalang, ya. Adapun saya buang air kecil membelakangi kiblat atau menghadapnya, sudah menggunakan hewan sebagai penghalang. Artinya kalau di kamar kecil, ya, insya Allah masih diperbolehkan, walaupun lebih utamanya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Walaupun boleh, ya, tapi amannya, selamatnya, hati-hatinya, ya, lebih baik tidak menghadap kiblat. Berarti kalau kita imma menghadap ke selatan, kalau enggak menghadap ke utara, ya. Tidak menghadap timur, juga tidak menghadap ke barat. Ini dua masalah yang sudah kita bahas pada bab yang ketiga. Sekarang kita masuk pada masalah berikutnya. Masalah yang ketiga dari bab yang ketiga, ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala'. Hal-hal yang disunnahkan bagi seseorang yang masuk ke kamar kecil, ya, tempat buang hajat. Khala itu sebenarnya umum, ya. Bisa yang bersifat indoor dalam ruangan atau juga yang bersifat outdoor, luar ruangan. Intinya tempat menyepi, ya, intinya tempat menyepi. Kita semua kalau di kamar mandi atau di kamar kecil kan pasti sepi, ya kan? Masa ya rame-rame di kamar mandi, kan enggak, ya. Khala itu tempat menyepi, ya. Maka umum, mencakup yang dalam ataupun luar ruangan. Apa saja itikanya atau apa saja yang disunahkan, inilah yang akan kita bahas insyaallah. Yusannu lidakhilil khala'i qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita disunahkan untuk membaca doa ini, baik ketika buang air kecil di ruangan tertutup, ya, di WC, ya, atau di kamar mandi, ataupun di tempat terbuka. Lagi piknik misalnya, cari toilet, nggak dapat-dapat, semua tempat terbuka. Maka sebelum buang hajat tetap baca doa ini nggak? Tetap, ya, tetap baca doa ini. Karena itu bagian daripada etika buang hajat. Tidak hanya terkhusus pada toilet saja, tidak hanya terkhusus pada kamar kecil saja, akan tetapi juga mencakup buang hajat di luaran. Ketika kita tidak berhasil menemukan kamar kecil atau toilet, ya, lagi piknik, lagi rekreasi, qadarullah harus buang hajat kecil ataupun besar, maka sebelum membuang hajat baca doa ini terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa perhatikan arah kiblat di sebelah mana. Karena kalau sudah di luar ruangan, larangannya lebih jelas, ya. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Berarti imma ke selatan, kalau enggak ke utara aja, itu lebih hati-hati. Nah, wa indal intihai wal khuruj bi ghufranaka. Ketika sudah selesai dari buang hajat atau sudah hendak meninggalkan atau ketika meninggalkan kamar kecil tadi, toilet tadi, maka kita disunahkan mengucapkan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya, jadi masuknya insyaallah kita semua sudah hafal, ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Bahkan alhamdulillah anak-anak SD, ya, anak-anak TK juga sudah diajarkan doa-doa seperti ini, ya.
minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan jin yang laki-laki maupun jin yang perempuan, syaitan yang laki-laki maupun syaitan yang perempuan. Ketika keluar kita disunahkan mengucapkan ghufranaka, ya, aku mohon ampunanmu ya Allah. Mungkin sedikit tambahan, apa hikmah ya kita disyariatkan untuk mengucapkan ghufranaka setelah selesai buang air kecil atau buang air besar. Habis BAK, habis BAB kok malah minta ampun. Ada yang terpikirkan enggak apa korelasinya begitu? Apa hubungannya? Habis buang hajat kok malah minta ampun, bukannya alhamdulillah lega begitu ya? Habis nahan lama kemudian bisa melepaskan, alhamdulillah keluar WC begitu. Ya kita memang ngerasa nyaman. Tapi kok yang disyariatkan mengucapkan ghufranaka? Ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, mengingat bahwasannya buang hajat juga sebenarnya termasuk nikmat. Bisa buang hajat nikmat enggak? Bisa ya. Buang air kecil, buang air besar, bahkan buang angin pun saja merupakan nikmat ya. Kita kan pernah barangkali yang ngerasa nggak bisa buang angin, luar biasa nggak nyaman perut kita, luar biasa nggak enak sekali perut kita. Begitu bisa keluar, subhanallah, plong, nikmat luar biasa. Maka hikmahnya adalah untuk ya memohon ampun kepada Allah atas dosa kita, lalai mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mampu untuk buang hajat ya, kecil ataupun besar. Kemudian hal berikutnya juga yang disunnahkan selain membaca kedua doa tadi adalah taqdimu rijlihil yusra 'inda ad-dukhul wal yumna 'inda al-khuruj. Masuk lebih dahulu kaki kiri, keluar lebih dahulu kaki kanan ya. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar kecil atau toilet tadi. Ya, ini juga bagian daripada hal yang disunnahkan. Wa alla yakshifa 'auratahu hatta yadnuwa minal ardi. Ini yang ketiga ya. Bahkan ini bukan sekedar sunnah, bahkan wajib, tidak menyingkap auratnya kecuali ketika dia sudah benar-benar dekat dengan tanah. Ini kalau bahasanya kalau di luar ruangan. Berarti kalau di dalam ruangan jangan buru-buru lepas ya pakaian sebelum kita berada di dalam toilet. Ya, sebelum kita berada di dalam toilet. Dalam toilet dulu baru lepas pakaiannya. Kalau di luar bagaimana? Sudah mendekat dengan tanah, jongkok begitu, merendah, kemudian baru dibuka pakaiannya. Ya, untuk buang hajat. Intinya sebisa mungkin jangan sampai terlihat orang lain ketika hendak buang hajat. Wa idza kana fil fada'i yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitaru hatta la yura. Kalau di tempat terbuka dianjurkan juga untuk menjauh, ya, menjauh dari kerumunan, dari keramaian, dari pandangan orang, ya. Dan berusaha mencari tempat yang tertutup sejauh mungkin, ya, supaya itu tadi intinya tidak terlihat aurat kita. Ya, kalau ini di tempat yang terbuka, kita disunahkan untuk menjauh dari keramaian orang, dari pandangan orang lain supaya tidak terlihat aurat kita oleh mereka. Wal adillatu wa adillatu dzalika kulluhu haditsu Jabirin. Ya, dan dalil daripada kesemua poin ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til buraza hatta yataghayyaba fala yura." Jabir pernah berkata, kami pernah keluar bepergian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah beliau ya mendatangi tempat untuk menunaikan hajat melainkan beliau pasti benar-benar menghilang dari kami sampai kami tidak bisa melihatnya, ya. Beliau sampai menghilang dari kami sampai kami tidak bisa melihatnya. Ini hadis menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berusaha untuk menjauh dari pandangan orang lain saat buang hajat, ya, saat buang hajat. Berarti ini juga menunjukkan bagi kita semua jangan bermudah-mudah membuka aurat, ya, jangan bermudah-mudah membuka aurat. Ya, barangkali sebagian kita ada yang hobi olahraga, ya, futsal, badminton, ya, di mana sebagian orang masih tidak memperhatikan hal seperti ini. Akhirnya, ya, ketika selesai olahraga dia buka bajunya,
ya, supaya cepat dingin badannya begitu, kemudian auratnya terlihat. Batasan aurat laki-laki sampai apa? Kalau ke arah atas sampai ke pusar, ya. Sampai ke pusar. Itu tidak perhatikan. Ya, atau pakai celana yang sangat pendek sekali ya, sampai ke pertengahan pahanya misalnya. Ya tidak dibenarkan walaupun alasannya olahraga. Ya, jangan bermudah-mudah untuk membuka aurat kita. Memang sih ya kita mungkin banyak yang sudah menganggap itu hal biasa, akan tapi dalam tinjauan syariat tetap bukan hal yang biasa, tetap harus diperhatikan, dijaga sebisa mungkin. Wa haditsu Aliin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah. Penutup ya antara jin dan aurat manusia ketika dia memasuki tempat menyendiri untuk buang hajat adalah dia ucapkan bismillah ya, dia ucapkan bismillah. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan jaga aurat kita dari pandangan jin atau dari pandangan syaitan. Walaupun kita nggak ngerasa sih ya, kita dilihati oleh mereka, kita kan nggak tahu mereka ngelihat apa enggak, tapi intinya kita tetap nggak mau ya, kita tetap nggak mau kalau aurat kita terlihat oleh mereka ya, dengan mengucapkan bismillah. Kemudian tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ya, seorang sahabat yang sedari masa kanak-kanaknya sudah dihibahkan oleh ibundanya untuk menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Anas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena beliau sedari kecil sudah dihibahkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga Anas banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hafal, beliau ingat, dan beliau sampaikan kepada orang-orang setelahnya hingga sampai kepada kita semua ya. Dan beliau termasuk sahabat yang berusia panjang ya, termasuk sahabat yang berusia panjang, memiliki banyak anak ya, memiliki banyak harta karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas, perbanyaklah anak-anaknya Anas, dan berikanlah keberkahan untuk dia dalam harta dan anaknya ya. Sehingga diriwayatkan oleh ya ahli sejarah atau para ulama ya, banyak anak-anak yang cucu-cucu beliau sudah meninggal tapi beliau masih sehat wal afiat ya. Beliau kalau tidak salah sekitar ada 70-an anak beliau ya, radhiyallahu ta'ala anhu ya, berkat keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mendoakan banyak anak, mendoakan banyak harta tidak dilarang, tapi jangan lupa tambahi lagi berkahi ya. Jangan cuma mudah-mudahan banyak anak ya, mudah-mudahan banyak harta ya, nanti dulu, jangan stop di situ, tambahin lagi mudah-mudahan juga diberkahi pada harta yang banyak ini, pada anak-anak yang banyak ini ya. Jadi jangan anti lah sama banyak harta ya, jangan bilang harta itu fitnah terus ditinggalkan saja, jangan ya, ini salah paham. Anak juga fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Terus apa berarti kita nggak mau punya anak? Kita kan punya anak ya kan, padahal anak itu fitnah ya, ujian bagi kita, sama seperti harta ya, tinggal diberkahi atau tidak saja. Di situ poin utamanya, bukan pada banyak atau sedikitnya, akan tapi pada keberkahannya. Karena ada sebagian orang yang salah paham ya, ketika diajari untuk qanaah ya, untuk bersikap syukur, kemudian seakan-akan Islam ini anti harta, seakan-akan Islam ini anti kaya. Tidak demikian, tidak ya. Sahabat-sahabat Nabi SAW banyak yang kaya-kaya ya, bahkan yang fuqara pun merasa dalam tanda kutip iri dengan sahabat-sahabat yang kaya raya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya sudah meninggalkan kami dengan pahala-pahala yang dapat mereka raih. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami juga bisa puasa, tapi giliran mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa ya, karena mereka punya harta, kami nggak punya ya. Ada keinginan dari sahabat-sahabat fuqara
Rasulullah SAW juga untuk menjadi orang kaya bukan karena cinta harta itu, akan tetapi untuk menyedekahkannya, menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza kharaja al-khala'a qala ghufranaka. Adapun hadis yang menjelaskan doa keluar dari toilet adalah hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika masuk toilet tadi hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana arada al-hajata la yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard. Abdullah bin Umar berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak menunaikan hajatnya, beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali sudah benar-benar dekat dengan tanah, benar-benar dekat dengan tanah. Intinya sebisa mungkin menjaga agar auratnya tidak dilihat oleh orang lain. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat pada bab yang ketiga ini. Kalau tadi yang disunahkan atau dianjurkan, sekarang yang diharamkan bagi orang yang hendak menunaikan hajat. Apa saja yang tidak diperbolehkan ketika seseorang menunaikan hajat, entah besar ataupun hajat kecil. Yang pertama, yuhramul baulu fil ma'ir rakidi. Diharamkan buang air kecil di air yang diam, yaitu tidak mengalir, di air yang diam tidak mengalir. Berdasarkan hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau naha 'anil bauli fil ma'ir rakidi, melarang kita semua untuk buang air kecil di air yang diam, di kolam renang yang diam airnya, nggak ngalir, nggak ada sirkulasi keluar masuknya air, itu nggak boleh, Tapi kalau ada sirkulasi air keluar masuk nggak apa-apa, Akan tapi kalau kolamnya udah segitu aja kemudian diam, maka tidak boleh. Karena apa? Karena najisnya akan terjebak di sana, nggak bisa kemana-mana. Beda halnya ketika airnya terus berganti, seperti pemandian mata air yang masih alami begitu, itu kalau nggak salah kan terus jalan airnya, ada yang keluar ada yang masuk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau airnya diam, itu tidak boleh, Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Hal kedua yang tidak diperkenankan juga menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan atau istinja dengan tangan kanan. Istinja bahasa mudahnya kita punya apa? Cebok, Cebok tidak dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri, karena kita tahu tangan kanan ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat baik, bersifat mulia begitu, bersifat mulia. Sehingga kalau untuk menyentuh hal-hal yang tidak mulia tidak menggunakan tangan kanan, Makan pun pakai tangan kanan karena mulia makanan itu dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, juga janganlah beristinja dengan tangan kanan, jangan cebok dengan tangan kanan. Alhamdulillahnya ini juga sudah menjadi bagian daripada kebiasaan kita, bahwasanya istinja atau cebok menggunakan tangan kiri, tinggal berarti masalah memegang, tidak diperkenankan untuk menggunakan tangan kanan karena tangan kanan untuk hal-hal yang bersifat mulia, untuk makan, untuk menulis dan seterusnya, untuk memberi, untuk berjabat tangan itu menggunakan tangan kanan. Wa yuhramu 'alaihi al-baulu aw al-gha'itu fi at-tariqi aw fi adh-dhilli aw fi al-hada'iq al-'ammati aw tahta syajaratin muthmiratin aw mawaridil miyah. Berikutnya yang diharamkan juga saat buang air kecil, tidak boleh buang air kecil atau besar di jalanan, Mungkin sebagian kita, emang ada gitu orang yang buang kecil di jalanan? Ada ternyata, ada. Orang-orang yang nggak perhatian sama agama kan buang air kecil sembarangan aja, Ya mudah-mudahan mereka memang benar-benar sudah berupaya nyari toilet kemudian nggak dapat, akhirnya di pinggir jalan begitu, Tapi
Masih banyak yang bisa kita jumpai seperti itu, ya. Di terminal-terminal biasanya, ya, di belakang bis tuh, ya. Nah, itu kan bau asapnya udah hilang sama bau pesing, ya. Saking luar biasanya banyak yang buang kecil di sana, ya. Terminal, ya, banyak sekali yang masih seperti itu. Padahal, ya, itu termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW karena pada intinya mengganggu orang. Pada intinya mengganggu orang, ya. Tidak boleh buang air kecil atau besar di jalanan atau di tempat berteduhnya orang, ya. Tempat berteduhnya orang. Kalau di Bekasi dulu, ya, di antara contoh yang ana jumpai sendiri itu, ya, orang buang air kecil di belakang halte, tempat nunggu bis, ya. Halte itu kan tempat berteduh orang kan, ya. Orang nunggu bis, nggak kepanasan, nggak kehujanan, biasanya nunggunya di mana? Di halte, ya. Sebelum ada Transjakarta dan semacamnya, nunggunya di halte. Buang air kecil di belakang halte. Orang lagi duduk begini, bau pesingnya luar biasa, ya. Itu nggak boleh. Karena halte itu tempat berteduh orang, ya. Atau ketika misalnya rekreasi juga, piknik, ya, di kebun-kebun umum, ya, jangan di tempat yang dipakai berteduh orang, di pohon-pohon yang rindang. Orang enak di bawah pohon itu, tiba-tiba pesing, ya. Bukannya dapat udara yang segar, dapat polusi, ya. Karena ada yang sembarangan buang air kecil di sana, ya, tidak diperkenankan. Atau di bawah pohon yang berbuah, itu juga nggak boleh. Ya, atau di sumber-sumber air, sama saja tidak boleh, ya. Hadis Mu'adz, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalatsa, al-baraza fil mawarid wa qari'atit tariqi wadh-dhilli." Ya, hati-hatilah terhadap 3 hal yang mengundang laknat orang lain. 3 hal yang mengundang laknat orang lain. Itu apa? Buang air di sumber air, buang air kecil atau besar di sumber air, di mata air begitu, atau di jalanan, atau di tempat berteduh, ya. Orang kan biasanya kalau, ya, menjumpai hal-hal seperti ini, yang nggak punya kesabaran, yang nggak ngerti agama, biasanya akan keluar apa dari mulutnya? Laknat, sumpah serapah, ya. Karena dia ngerasa dirugikan, ya. Lagi seger-seger raup begitu, ya, tiba-tiba ada yang lewat, ya, Mas batangan apa ini? Hah? Wah, kan mesti kaget, ya kan? Pas ditengok sana ternyata ada helikopter, ya. Lagi turun dengan amunisinya, ya. Nah, ini jangan, ya. Ngundang laknat orang lain, ya. Begitu juga di tempat berteduhnya orang, ya. Itu jangan, karena apa? Mengundang laknat orang lain, sumpah serapah. Ya, orang kalau nggak sabaran biasanya akan mendoakan keburukan, dan dia orang yang dizolimi, dan orang yang dizolimi doanya apa? Mustajab, ya. Orang yang dizolimi doanya mustajab. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun. Kama qala sallallahu, ya. Hati-hatilah, ya, kalian terhadap doanya orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikabulkan, ya. Jadi hati-hati terhadap 3 hal yang mengundang laknat orang lain. Yang di sini yang Nabi SAW sebutkan adalah buang air di tempat sumbernya air, atau di jalanan, atau di tempat berteduh, ya, tempat ngiup begitu, ya, tempat ngadem. Orang tidak boleh. Tapi pada intinya, ya, kita bisa lebarkan bahasan. Intinya berhati-hatilah dengan hal-hal, sikap, perbuatan yang mengundang laknat orang lain, ya. Apa misalnya yang bikin orang tuh kesel di jalanan, misalnya ugal-ugalan misalnya, ya. Kalau cepat tapi sesuai prosedur atau standar nggak masalah. Tapi kalau ugal-ugalan membahayakan orang lain, itu kan bisa mengundang laknat orang lain, ya, sumpah serapah dari orang lain. Maka itu juga hendak diwaspadai, ya. Tentu kita ingin sampai dengan selamat, ya. Di antara hal yang harus kita lakukan adalah menjaga sikap atau etika saat berkendara, ya. Kencang boleh, akan tapi jangan membahayakan pengguna jalan yang lainnya, ya. Itu juga termasuk hal yang patut diwaspadai. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ittaqul la'inaini." Nabi SAW mengatakan, hati-hatilah dengan 2 hal yang mengundang laknat. Para sahabat bertanya, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Apakah 2 hal yang mengundang laknat itu, wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Yaitu orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilewati orang-orang,
atau di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh ya, dari panasnya matahari atau dari turunnya air hujan ya. Maka hindari tempat-tempat seperti itu, karena itu akan mengganggu orang lain. Ketika orang sudah terganggu, nggak jarang mereka akan melaknat, nggak jarang mereka akan mengucapkan sumpah serapah, mendoakan keburukan, dan ingat mereka orang-orang yang terzalimi karena perbuatannya. Kama yahrumu alaihi qiraatul Quran. Hal berikutnya yang diharamkan saat buang hajat, berarti keberapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, adalah membaca Al-Quran ya. Walaupun di tempat yang terbuka. Walaupun di tempat yang terbuka tidak diperbolehkan. Jadi bukan hanya buang hajat di toilet saja yang tidak boleh, kita sudah tahu juga semuanya insyaallah. Di tempat terbuka pun tidak diperbolehkan ya. Bawa HP kemudian pakai headset begitu sambil murojaah, nggak boleh ya. Walaupun di tempat yang terbuka ya. Pengen memanfaatkan waktu begitu, nggak gitu juga ya. Nanti insyaallah masih bisa lanjut setelah selesai buang hajat. Wa yahrumu alaihi al-istijmaru bir-rawth aw al-'idham aw bit-ta'amil muhtaram. Yang kelima, diharamkan untuk beristijmar. Istijmar berarti cebok pakai apa? Batu. Tapi bukan pakai batu nih, melainkan pakai kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Kelihatannya sama-sama keras begitu. Sama-sama bisa mengusap air seni, air pipis. Ya, tapi nggak boleh. Karena itu kotoran. Atau pakai tulang. Tulang juga kan keras, ya, tulang hewan yang sudah kering, keras, dan dia juga permukaannya halus seperti batu, tetap nggak boleh, ya. Karena apa? Hikmahnya waktu itu, makanannya siapa? Makanannya jin, ya, nggak boleh kita pakai. Atau dengan menggunakan makanan yang tentu dimuliakan dalam Islam, ya. Ada apa? Pakai roti begitu, ya, karena menyerap dia, ya. Nggak ada tisu, pakai roti nggak boleh, ya. Roti tawar, ya, yang soft, ya, nggak boleh. Karena itu makanan, ya, bukan untuk buang hajat, bukan untuk membersihkan najis. Nah, Nabi SAW bersabda, Jabir berkata, Nabi SAW melarang kita untuk mengusap ya najis kita dengan tulang atau dengan kotoran, nggak boleh. Ya, kalau mau istijmar ya pakai batu, atau sekarang pakai apa nih? Tisu, ya boleh, ya, pakai tisu boleh. Pakai daun boleh, ya, pakai daun juga boleh, benar-benar asal dia menghilangkan, ya. Tapi tentu jangan yang kasar ya, daun jati begini. Itu kasar ya, kayak amplas itu ya. Nah, jangan ya, malah luka-luka nanti. Nah, wa yahramu qada'ul hajati baina kuburil muslimin. Ya, dilarang juga buang hajat di tengah-tengah pekuburan, pemakaman kaum muslimin. Walaupun kuburan sekarang itu banyak yang pakai apa istilahnya? Bangunan-bangunan begini ya. Ya, bangunan seperti ini kemudian ada kuburannya, ya, atau kijing itu tadi. Ya, atau bangunan yang intinya ada bangunannya. Kemudian buang air kecil di sampingnya nggak boleh, ya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dia adalah orang Islam, ya, yang sudah dikuburkan di sana. Yang salah siapa? Bukan dia, keluarganya. Ya, yang salah bukan dia tapi keluarganya, karena yang membuat bangunan itu keluarganya, kecuali kalau dia yang minta, ya. Adzan ya. Baik, kita break sejenak, insyaallah kita lanjutkan ba'da dikumandangkannya adzan. Kalau mau minum yang ini aja dulu, Robi. Kalau mau minum yang di botol aja, yang di gelas kotak. Ya, ada semut apa gitu kan, yang di botol aja ya. Yang botol bersih ya. Duduk di bawah aja, di bawah. Tapi masih lanjut ngajar, ini belum selesai. Ini lagi istirahat dulu, lagi ada istirahat.
Iya, simpan aja di sana. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tadi sampai pada larangan buang hajat di mana? Pekuburan ya. Pekuburan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ubali awasatal quburi qadaitu hajati awasatas suq." Ya, aku tidak membedakan apakah buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar. Dua-duanya sama-sama tidak boleh, ya, sama-sama tidak boleh. Dan kita sebagai muslim ya tetap diperintahkan untuk menghormati saudara kita walaupun mereka sudah meninggal dunia, ya. Kasru idhamil maitah ka kasrihi hayyan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, mematahkan tulang jasad seorang mukmin sama seperti mematahkan ketika dia masih hidup, ya. Artinya sama-sama enggak boleh. Maka bagi kita-kita yang diamanahi oleh masyarakatnya, lingkungannya, jamaahnya untuk mengurusi jenazah, maka lakukanlah dengan cara yang baik walaupun beliau sudah meninggal. Kenapa? Karena biar bagaimanapun beliau adalah seorang muslim, seorang mukmin yang tetap wajib dijaga, ya. Diperlakukan dengan baik, tidak semena-mena walaupun sudah tidak bernyawa lagi. Begitu juga aib-aib yang ada pada fisiknya jangan dicerita-ceritakan, ya. Jangan ceritakan tadi bagian sininya ada ininya, bagian situnya ada ininya, jangan begitu, ya. Maka ketika dipercaya untuk mengurusi jenazah, sesungguhnya itu juga merupakan amanah, ya, merupakan amanah. Ya, jaga atau perlakukan dengan baik dan jaga segala kekurangan-kekurangan yang dia lihat ketika memandikan atau mengurusi jenazah tersebut. Ya, karena ada orang-orang yang nggak amanah begitu, ya. Anda pernah mendapati ini si ibu-ibu, ya, begitu, ya, bukan bapak-bapak, ya. Wallahualam memang orangnya nggak amanahan atau memang tabiatnya ibu-ibu begitu, wallahualam bisawab, ya. Cerita-ceritain, ya, kekurangan yang dia jumpai pada fisik jenazah yang baru saja dia mandikan. Itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Sama saja wajib menjaga kehormatan seorang mukmin, apakah dia masih hidup ataukah dia sudah meninggal. Nah, kemudian masalah yang kelima, hal yang dimakruhkan. Lebih baik dijauhi kalau dimakruhkan itu, bukan berarti makruh terus masih boleh-boleh aja, jangan, ya. Makruh itu artinya apa? Dibenci kan, ya, dibenci. Memang mau kita dibenci. Ya, sebagian orang yang masih bersikeras, ya, keras kepala begitu dengan dengan bolehnya rokok, kata mereka. Mereka bilang rokok ini kan paling banter, cuman makruh, ya, kata mereka. Padahal yang benar bukan cuman makruh tapi haram. Makruh pun sebenarnya bukan cuman, ya. Makruh kok cuman, ya. Makruh artinya apa? Dibenci. Emang mau dibenci? Kan nggak mau, ya, harusnya nggak mau. Tapi ya mereka cari-cari alasan bahwa hukum rokok itu tidak sampai haram tapi hanya sekedar makruh, ya. Taruhlah makruh, apakah terus jadi boleh digambang kayak begitu? Kan enggak juga, ya. Kita tentu enggak ingin melakukan hal-hal yang dibenci, di antaranya adalah merokok. Dan yang benar tentu bukan sekedar makruh, akan tetapi rokok itu benar-benar haram karena berbagai dalil yang sudah sangat jelas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-mas'alatul khamisatu ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Hal-hal yang dimakruhkan bagi seorang yang sedang buang hajat. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahabbir rihi bila hailin. Dimakruhkan, ya, artinya dihindari sebisa mungkin menghadap ke arah bertiupnya angin ketika buang air kecil di tempat terbuka, ya. Dimakruhkan
menghadap ke arah datangnya angin. Ketika apa? Buang air kecil di tempat yang terbuka. Ya. Misalnya ada kipas angin turbo begitu ya, angin akan gede. Jangan ngadep ke kipas angin. Walaupun sana ngadep sebelah apa? Selatan, utara berarti sana ini. Selatan, boleh kan selatan kan? Tapi di situ ada angin bertiup, jangan. Kenapa? Supaya li'alla yartaddal baulu ilaihi, supaya air kencingnya tidak balik ke kita, ya. Udah balik ke seluruh badan lagi begitu. Keluar dari toilet, kamu kenapa? Basah kuyup semuanya. Gara-gara buang air kecil ngadep kipas turbo begitu ya. Jangan ya. Di tempat terbuka, jadi dirasa dulu anginnya datang dari mana begitu ya, supaya dia nggak balik ke celana kita atau ke kaki kita atau ke sendal kita. Ya. Kemudian hal berikutnya yukrahul kalam, dimakruhkan ngobrol, ya, ngomong ketika buang air, Waqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Dahulu Nabi SAW sedang buang air. Ada seseorang yang melewati kemudian mengucap salam kepada Nabi SAW, tapi Nabi SAW diam saja, tidak dibalas salamnya. Padahal hukum menjawab salam adalah wajib ya, tapi oleh Nabi SAW tidak dibalas. Kenapa? Karena memang kalau lagi buang air kecil atau air besar apalagi udah diem aja ya, kecuali memang darurat begitu ya. Ada ular kobra, naudzubillah min dzalik begitu ya. Tolong ya. Masa diem aja gitu, lihat-lihatan malah sama kobranya gitu. Kan aneh juga ya. Nah, kecuali darurat begitu ya. Tapi kalau nggak ada hajat, kebutuhan, maka jangan ngobrol-ngobrol ya, jangan ngomong-ngomong ketika buang hajat. Nabi SAW saja tidak menjawab salam, padahal menjawab salam hukumnya wajib ya. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada yang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan yang lebih sempurna, atau setidaknya jauhlah dengan yang semisal ya, sepadan ya. Kalau ada yang bilang assalamualaikum warahmatullah, berarti minimal kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah, minimal. Lebih bagus, kurang jangan ya. Ada yang bilang assalamualaikum warahmatullah, kita cuma jawab waalaikumsalam. Ini jangan, karena kita masih kurang ya. Nah, Nabi SAW tidak menjawab salam, padahal menjawab salam hukumnya wajib. Yukrahu an yabula fi syaqqin wa nahwihi. Dimakruhkan buang air kecil di lubang-lubang yang ada di tanah. Ya, lubang-lubang yang ada di tanah. Berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yubala fil hujar, buang air kecil di lubang-lubang yang ada pada tanah. Faqila li Qatadah, fama balul juhar? Emang kenapa kok nggak boleh buang air kecil di lubang-lubang di tanah? Qala yuqal innahu masakinul jin. Bisa jadi itu merupakan rumahnya jin ya, bisa jadi itu merupakan rumahnya jin. Maka jangan sembarangan ya buang air kecil ya, atau mengganggu juga ya. Nggak ada kerja disogrok-sogrokin tuh lubang semuanya, ngapain ya? Atau keluar jin begitu, nggak kaget ya. Nah, jadi jangan ya. Mereka juga tidak suka diganggu, sebagaimana manusia tidak suka diganggu, hewan juga tidak suka diganggu ya. Bahkan kalau mau mau buang air panas pun ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan bismillah ya. Riwayat dari Qatadah juga ya, riwayat dari Qatadah ketika beliau diganggu setelah ya buang air kecil ini, kemudian terjadi dialog singkat dengan jin yang mengganggunya ya. Kenapa kamu membunuh anak saya ya? Kata Qatadah, saya tidak tahu kalau ada anak kamu di situ ya. Kemudian jinnya mengatakan, kenapa kamu tidak baca bismillah ya? Kenapa kamu tidak baca bismillah sebagai peringatan bagi kami ya, sebagai peringatan bagi kami ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Intinya banyak-banyak minta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya tadi doa yang sudah kita lewati, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau datang ke sebuah tempat yang belum kita kenal, yang baru kita datangi ya, maka kita disyariatkan juga ketika menyinggahi tempat itu untuk mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sempurna dari segala keburukan
ciptaan-ciptaanmu, makhluk-makhlukmu, entah yang kasat mata atau tidak kasat mata. Nah, wali annahu la ya'man an yakuna fihi hayawanun fayudhihi aw yakuna maskanan lil jinni fayudhihim. Ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi lubang itu merupakan lubangnya hewan, ya hingga kita jadi mengganggu hewan itu, atau bisa jadi lubang itu merupakan rumahnya jin, jadi kita juga ikut mengganggunya, ya. Jadi kita juga ikut mengganggunya. Hal berikutnya, yukrahu an yadkhulal khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa lihajah. Ya, dimakruhkan, bahkan sangat-sangat harus dijauhi, membawa sesuatu yang ada lafzul jalalahnya. Lafzul jalalah itu berarti apa? Tulisan Allah, ya. Yang ada tulisan Allahnya, jangan dibawa masuk ke dalam kamar kecil, ke dalam toilet, ya. Makanya kalau bikin seragam, ya, baju atau kaos begitu, hindari lafaz-lafaz zikir, ya. Karena kita nggak tahu sewaktu-waktu harus ke kamar kecil, sementara kita masih pakai baju itu, ya. Sementara kita masih pakai baju itu, baju yang bertuliskan lafzul jalalah, ya. Ada kalimat Allahnya di sana. Kenapa Nabi SAW, ya, diriwayatkan jika beliau masuk ke kamar kecil atau toilet, beliau meletakkan cincinnya, ditinggalkan di luar, ya, karena ada tulisan la ilaha illallah, ya, ditinggal di luar. Kenapa? Karena ada lafzul jalalahnya, ada tulisan Allahnya, maka tidak boleh dipakai. Beli peci juga pengen yang mantap gitu, cari yang ada tulisan Allahnya. Ya udah, resikonya kalau mau ke kamar kecil, pecinya harus ditinggal di luar, ya, nggak boleh dibawa. Itu gimana nih aplikasi Quran yang ada di HP? Gimana? HP-nya tinggal di luar. Begitu selesai bablas HP-nya. Udah hilang, ya. Nggak apa-apa, asalkan aplikasinya tidak dibuka. Ya sama kayak hafalan yang ada di kepala kita, ya. Kan yang dilarang adalah mengeluarkannya. Ya, ketika hafalan itu tetap diam di kepala kita, kemudian kita tidak mengapa-apakannya saat buang hajat, maka tidak masalah, ya, maka tidak masalah insyaallah. Amma 'indal hajati wad darurati fala ba'sa. Adapun kalau darurat banget, ya, halnya sangat berharga sekali dan tidak mungkin ditinggal di luar, maka tidak mengapa, ya. Kal hajati ila ad-dukhuli bil awraqin naqdiyah fiha ismullah. Seperti misalnya ada beberapa mata uang atau uang kertas yang ternyata di uang kertas itu ada lafzul jalalahnya. Misalnya kalau sampai ada, ya. Misalnya rupiah atau apa? Atau real atau dinar misalnya, ada lafzul jalalahnya. Ya mau nggak mau harus kita bawa masuk ke kamar kecil, ya. Kecuali kita sudah mengikhlaskannya dari awal, ya. Nah, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau belum kuat, ya, habis itu nangis 3 hari, lebih baik udah dibawa aja, ya. Kalau nggak dititipin ke orang lain yang bisa dipercaya. Fa innahu in tarakahu kharijan kanat urdatan lis-sariqati aw nisyan. Kenapa kalau hal-hal berharga seperti itu dia tinggalkan di luar, ya, akan mengundang orang untuk mencuri, ya, atau bisa jadi dia lupa kemudian dia tinggalkan. Ya, ini dalam kondisi darurat saja. Tapi alhamdulillahnya, ya, uang itu tidak ada lafzul jalalahnya sehingga aman insyaallah. Kecuali kalau ada tulisan misalnya Raja Abdullah begitu misalnya, ya. Jadi kan ada lafaz apa? Jalalahnya, ya. Ya udah titipin aja sedompet-dompetnya, ya, sama temennya, ya, atau sama istrinya, ya. Kalau sama anak-anak jangan, nanti anak-anak nggak bisa ngelawan orang yang ingin merampasnya, ya. Intinya kalau darurat boleh-boleh saja. Amal mushaf, adapun mushaf yaitu Al-Qur'an, saku juga sama apalagi. Fa innahu yuhramu ad-dukhulu bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan, ya. Intinya mutlak, ya, enggak boleh bawa mushaf ketika buang hajat, entah di tempat tertutup, entah di tempat yang terbuka. Limadha? Li'annahu kalamullahi wa huwa asyraful kalam. Karena mushaf Al-Qur'an itu isinya adalah firman-Nya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul khala'i fihi naw'un minal ihanah, ya. Wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihanah. Dan masuk ke kamar kecil dengan membawa Al-Qur'an itu berarti kita secara langsung atau tidak telah merendahkan Al-Qur'an, menghinakan Al-Qur'an, ya.
Kita kan nggak pengen gitu membawa hal-hal yang mulia ke dalam toilet begitu ya. Makanan aja kita kalau mau ke toilet biasanya ditinggal dulu di luar kan. Masa ayo lanjut masuk ke dalam toilet bawa makanan kan enggak, ya. Makanya hal yang masuk mulut ya, satu-satunya hal yang masuk mulut dan bisa dibawa ke toilet cuman rokok ya. Cuman rokok ya. Kalau lainnya enggak, pasti ditinggal di luar ya. Orang kan toilet banyak tuh yang bau rokok ya, toilet-toilet terminal, stasiun ya, puntung-puntung rokok atau di rest area biasanya kan. Ya satu-satunya hal yang masuk mulut dan tetap dibawa ke toilet cuma rokok aja ya. Yang masuk ke perut ya, masuk ke paru-paru cuma rokok saja. Itu menunjukkan khubusnya dia ya, kotornya dia ya, sampai masuk toilet pun nggak masalah ya. Masuk toilet pun nggak masalah. Nah, kita masuk ke bab yang keempat berarti. Bab 1 sudah dengan segala masalah yang ada di dalamnya. Bab kedua juga sudah yang dengan segala masalah yang ada di dalamnya. Bab 1 tentang apa? Bersuci ya. Bab kedua tentang bejana. Bab ketiga tentang istinja. Bab qadaul hajah ya, menunaikan hajat. Sekarang bab keempat. Bab keempat tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah kesucian. Sunnah-sunnah kesucian. Bersiwak dan sunnah-sunnah kesucian. Siwak adalah isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani aw al-lathati lizalati ma ya'laqu bihima min al-at'imati war-rawaihi. Menggunakan gagang atau batang untuk menggosok gigi atau langit-langit mulut ya. Untuk menghilangkan apapun yang menempel pada gigi dan langit-langit mulut berupa makanan atau bau yang tidak sedap ya. Jadi asalnya menggunakan batang pohon ya, siwak. Dan insyaallah siwak juga sudah menjadi hal yang familiar di tengah-tengah masyarakat kita ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang kering, ada yang basah ya. Kalau orang-orang Arab itu kan biasanya siwaknya cuma segede kabel ini ya. Nah, tapi kalau orang kita Masya Allah ya, siwaknya kayak tripod ini, gede banget ya. Mantap gitu. Ngeri ngeliatnya. Saking semangatnya ya. Yang penting siwak begitu ya. Karena tahu itu bagian daripada sunnah. Kalau orang Arab kan keren-keren siwaknya gitu ya. Tipis, putih, bersih, basah gitu ya. Sikit-sikit gitu. Dilihatnya juga indah ya. Kalau kita Masya Allah. Wah. Mantap begitu ya. Siwaknya gede-gede banget. Namanya masih belajar pertama biasanya semangat ya. Kayaknya kita semua ngalamin kayaknya. Anak dulu waktu pertama nyantri juga sama ya. Ketemu siwak yang segede batang tripod ini, wah senang banget itu ya. Wah ini dia nih siwak nih gitu ya. Padahal kerasnya naudzubillah itu. Ya. Baik, masalah yang pertama, hukum bersiwak. Itu apa hukumnya? As-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Bersiwak itu disunahkan di semua waktu, segala kondisi. Hatta saim, bahkan ketika seorang itu sedang berpuasa disunahkan juga untuk bersiwak. Lau tasawwaka fi hali siyami fala ba'sa. Ya, enggak apa-apa. Sawa'un kana fi awwalin nahar aw akhirih. Sama saja apakah dia mau bersiwak di pagi hari, siang hari atau sore hari, enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Walaupun nanti akan memancing kelenjar liur, ya. Kelenjar liur, karena kalau sudah bersiwak itu kan kayak sedang ngemut ya, itu nggak masalah walaupun sedang dalam kondisi berpuasa, nggak apa-apa. Mana tadi? Targhiban li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqa. Karena Nabi SAW sangat memotivasi kita ya dalam konteks yang umum. Walam yuqayyidhum biwaqtin duna akhar, dan beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu saja tanpa waktu yang lain, momen tertentu saja tanpa momen yang lain. Beliau SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Ya, siwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut dan mengundang ridhonya Allah. Siwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalau ya tidak ingin mengkhawatirkan atau
tidak khawatir memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk terus bersiwak setiap kali hendak melaksanakan salat. Ya, akan tapi Nabi SAW tidak ingin memberatkan umatnya, maka beliau tidak sampai mewajibkannya, hanya sekedar menganjurkannya saja, yaitu dalam contoh-contoh beliau, ya, dimana tidak selalu bersiwak, walaupun sering intensitasnya, itu menunjukkan bahwasanya siwak tidak sampai pada hukum wajib, ya, masih pada batasan anjuran, ya, masih pada batasan istihbab atau sunnah. Masalah yang kedua, kapan sangat dianjurkan? Kapan sangat dianjurkan? Wa yata'akkadu 'indal wudu', sangat dianjurkan ketika berwudu. Wa 'indal intibahi minan naum, ketika terbangun dari tidur. Wa 'inda taghayyuri raihatil fam, ketika sudah merasa berubah bau mulutnya, sudah mulai asam, ya, sudah mulai merasa enggak nyaman dengan mulutnya, saat itulah dianjurkan untuk bersiwak. Wa 'inda qira'atil Qur'an, ya, dan begitu juga ketika hendak membaca Al-Qur'an. Wa 'inda shalah, ketika hendak melaksanakan salat, ya, dianjurkan untuk bersiwak. Sikat gigi termasuk enggak? Ya, termasuk, ya. Termasuk, karena pada intinya membersihkan apa? Mulut, ya, membersihkan mulut. Makanya, ya, orang-orang yang merokok itu, aduh ya Allah, wailul maghdubi alaihim waladdallin, amin, waduh, naudzubillah itu baunya, ya. Itu benar-benar ganggu banget, ya. Orang ganggu kesehatan, ya, ganggu kenyamanan orang, ya. Zalim orang-orang yang merokok itu, ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada mereka, ya, sebagaimana Allah telah berikan pemahaman tentang haramnya rokok kepada kita semua. Bahkan yang pendiri, yang punya pabrik rokok katanya nggak ngerokok, ya. Ya, nggak ngerokok, subhanallah. Dia bilang, saya ini orang dewasa, tahu mana yang bahaya buat saya, mana yang tidak bahaya. Saya pilih untuk tidak ngerokok. Padahal dia yang punya pabrik rokok, ya. Insyaallah. Nah, wa kadzalika 'inda dukhulil masjid wal manzil, begitu juga ketika hendak masuk masjid atau masuk rumah. Masuk rumah ketika habis safar terutama tuh, ya. Sebelum menjumpai keluarga disunahkan untuk singgah dulu, ya, ke masjid terdekat, ya, ganti pakaian, ya, kemudian bersih-bersih sebisanya, wudu, kalau bisa siwak ya siwak, kalau bisa sikat gigi ya sikat gigi. Ya, ini disunnahkan. Barangkali di sini ada yang apa namanya? Istilahnya orang apa? LDR, ya. Keluarganya tinggal di satu kota, dia bekerja di kota yang lain. Pulangnya seminggu sekali. Apa istilahnya orang itu? PJKA, ya. Pulang Jumat kembali Ahad, ya. Jadi kerja Jakarta, setiap Jumat sore pulang ke Solo. Nanti Ahad sore balik lagi ke Jakarta. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Maka apa? Sebelum ke rumahnya, sampai masuk rumahnya, singgah dulu lah di masjid terdekat, ya, untuk bersih-bersih badan, bersih-bersih wajah, bersih-bersih mulut sebelum menemui keluarganya. Apalagi sekarang di masa pandemi, ya, lebih ditekankan lagi, lebih diutamakan lagi. Nah, sebelum masuk rumah juga disunnahkan. Berdasarkan hadis Miqdad bin Syuraih dari ayahnya, beliau berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Qalat bis-siwak. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk rumah? Maka Aisyah menjawab apa? Beliau bersiwak dulu, ya, menjaga kondisi badannya sebelum menemui keluarganya. Nah, subhanallah, itu Nabi SAW, ya, baik, ya, tampil prima baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ya. Kalau kebanyakan kita cuman ketika keluar rumah, ya, bajunya paling bagus, ya, parfumnya keluar semua, ya, indah keadaannya. Begitu masuk rumah, ya, baju-baju yang udah bolong-bolong dipakai lagi, ya. Bau badannya nggak karuan, jangan seperti itu, ya. Diusahakan juga dalam kondisi yang indah, ya, baik istri untuk suami, suami untuk istri, orang tua untuk anak, anak untuk orang tua, ya, sama aja. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata apa? Uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Kata Abdullah bin Abbas, aku sangat suka berhias, ya, tampil indah, begitu maksudnya. Tampil indah untuk istriku
sebagaimana juga aku suka kalau istriku tampil indah untuk diriku. Ya, bapak-bapak kan suka kalau istrinya tampil indah. Si istri juga begitu, ya, suka kalau bapaknya kalau suaminya tampil indah, ya, tampil indah. Jadi ada keseimbangan dari dua arah, bukan hanya sekedar menuntut tapi juga berusaha untuk menunaikan, berusaha untuk memberikan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha lagi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwak. Nabi SAW kalau terbangun di malam hari, beliau ya mensiwaki mulutnya, menyikati mulutnya dengan siwak. Bahkan menjelang wafat beliau masih minta siwak, ya, beliau masih minta siwak. Kalau nggak salah saat itu siwak miliknya Abdurrahman, adiknya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Berarti siapanya Nabi nih? Ipar ya. Adiknya Aisyah berarti ipar kan? Ya, iparnya Nabi SAW, ya. Bahkan sampai menjelang wafat itu Nabi SAW masih minta dilembutkan, ya, siwak. Maka Aisyah pun melembutkannya, kemudian dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Masya Allah, sampai menjelang wafat beliau masih memperhatikan masalah kebersihan, ya, keindahan, ya. Begitu mulianya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah minder kita sama ajaran-ajaran beliau, ya. Jangan pernah kita merasa kecil hati dengan ajaran-ajaran beliau. Banyak kan orang Islam yang sudah merasa minder dengan Islamnya, ya. Minum pakai tangan kanan udah malu, ya. Ngucap alhamdulillah ketika bersin di keramaian malu, ya. Ngucap bismillah ketika mau makan atau minum malu, ya. Padahal itu syiar nabinya sendiri, ya. Harusnya kita bangga, bukan malah malu, bukan malah minder, ya, dengan syiar Rasul kita Muhammad SAW, ya. Beliau adalah sebaik-baik manusia yang pernah dilahirkan dalam sejarah kehidupan manusia. Harusnya kita bangga, bukannya merasa malu atau minder, ya. Bangga kita punya Nabi seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimu ma'murun 'indal ibadati wat taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wat taharah. Dan seorang muslim diperintahkan ketika beribadah, ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dalam kondisi terbaik, dalam kondisi terindah, dalam kondisi paling bersih, ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salatkah, ya, bermajelis ilmukah seperti ini. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu itu kalau mau ngajar pasti mandi. Habis mandi pakai parfum. Itu selalu begitu, ya. Kemudian ada muridnya yang berkata, kenapa kok sampai harus begitunya wahai imam? Mau ngajar mandi, mau ngajar pakai parfum. Tentunya khusus buat laki-laki, ya, yang perempuan tidak ketika di luar rumah, apalagi ada laki-laki asing, ya. Maka beliau rahimahullah taala mengatakan apa? Ihtiraman li ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk penghormatan dari diriku terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau sampai memuliakan ilmu yang beliau hendak sampaikan. Mau ngajar itu beliau mandi, mau ngajar beliau pakai parfum, pakai wewangian. Ya. Adapun perempuan bolehnya kapan? Ketika memang dia berada di komunitas yang khusus perempuan saja. Ya, dia mungkin tinggal di dalam situ, kemudian dia ngajar di situ, isinya juga cuma perempuan saja. Boleh tidak dia pakai parfum? Boleh, ya. Misalnya dia seorang ustadzah, ya, musyrifah, tinggal di pondok khusus perempuan, khusus santriwati, boleh nggak dia pakai parfum? Boleh, ya, karena nggak ada laki-laki di sana. Ya, larangan parfum bagi perempuan adalah ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Adapun ketika tidak ada laki-laki sama sekali atau ada laki-laki tapi dia mahramnya, maka wanita boleh pakai parfum. Jadi menyesuaikan kondisi. Kemudian masalah yang ketiga, masalah yang pertama tadi hukumnya, hukum bersiwak. Masalah yang kedua, kapan sangat dianjurkan. Sekarang masalah yang ketiga, dengan apa kita bersiwak. Yusannu an yakuna at-tasawwuku bi'udin ratbin wa la yatafattat. Disunnahkan, dianjurkan untuk bersiwak dengan ranting, dengan batang yang basah, ya, dengan batang yang basah. Jadi siwak-siwak itu cari yang basah, jangan yang kering, ya. Yang basah, yang biasanya ada di dalam kemasan plastik itu, yang plastik udah di press itu biasanya itu basah, ya. Wala yatafattat, dan tidak hancur,
Kalau udah rontok udah jangan dipakai, ya. Bersinggah selilitan iya, ya. Di sini nyelilit, sana selilit, ya. Dicari pakai lidah kena, diambil pakai jari nggak kena. Kan selilit begitu ya. Cari lidah kena di sini. Mau disorok jari hilang dia. Jadi jangan yang hancur udah ganti aja. Ya, alhamdulillah banyak yang jual dan harganya juga sangat terjangkau. Wala yajrahul fam, ya, jangan pakai yang bisa melukai area mulut kita, yang tadi keras, yang besar, yang sudah kering itu berpotensi melukai mulut kita. Gusi biasanya tuh ya, yang luka. Ya jangan. Bukannya malah bersih, malah jadi luka, ya. Ini nggak boleh. Ya, karena kaidah dalam Islam mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menghindar dari mafsadah, kerusakan atau bahaya itu wajib lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Ya, wajib didahulukan daripada meraih maslahat. Misalnya ngajari anak kecil naik motor. Ya. Ada mafsadatnya, ada maslahatnya. Maslahatnya apa nanti? Bisa disuruh-suruh ya. Jadi kita enak ya, nggak lagi kerepotan ya, kesana sini wirawiri, kita bisa suruh dia anak kecil ini naik motor. Tapi ada mafsadahnya nggak? Ada ya. Belum matangnya perhitungan dia, belum matangnya mental dia di jalanan. Maka dalam kondisi seperti ini kaidah tadi berlaku. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih harus kita dahulukan daripada meraih maslahat ya. Maslahatnya ada, kita bisa suruh-suruh dia bisa mandiri. Tapi mafsadahnya lebih besar lagi, yaitu apa? Bisa mencelakai dirinya, bahkan diri orang lain ya. Kan gak jarang kecelakaan terjadi karena pengendara-pengendara yang masih belum cukup umur ya, belum teruji mentalnya ya. Kemudian juga perhitungannya juga masih sangat kacau ya. Maka apa? Tidak usah diajari ya. Ibu-ibu ya, sen kiri belok kanan ya, sen kanan belok kiri. Nggak ngesen tato belok ya, udah ngesen nggak belok-belok. Itu mendingan udah di rumah aja yang gitu-gitu ya. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibunya atau istrinya ya udah bisa motoran, coba sekali-kali dicek ya, dibuntuti di belakang. Gimana gaya berkendaranya ya? Membahayakan orang lain apa enggak? Kalau iya udah cabut aja SIM-nya ya. Jangan lagi kasih naik motor ya. Daripada membahayakan dia dan orang lain kan ya, lebih baik kita tahan, kita capek sebentar ya, nggak masalah. Ya kayak khamr itu kan ada manfaatnya nggak? Ada ya. Terbukanya lapangan kerja ya, masya Allah ya. Mulia sekali ini ya. Dari lapangan kerja itu nanti orang-orang bisa menghidupi keluarganya ya. Ada yang dapat hadiah umroh, masya Allah ya. Jual khamr naik umroh ya. Tapi mafsadahnya lebih besar, makanya diharamkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakui loh khamr itu ada maslahatnya ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, orang-orang bertanya kepadamu tentang judi dan khamr. Maka jawablah, pada keduanya ada manfaat, pada keduanya juga ada dosa, ada bahaya. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, hingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mesti setiap yang ada manfaatnya terus ya tiba-tiba jadi boleh gitu, enggak ya. Tetap dipertimbangkan lebih dominan mana, sisi maslahatnya atau sisi madaratnya. Naam. Walahu an yatasawwaka bi yadihi al-yumna aw al-yusra. Boleh bersiwak pakai tangan kanan, bersikat gigi pakai tangan kanan, atau bersikat gigi pakai tangan kiri, enggak masalah. Fal amru fi hadza wasi' ya. Dalam hal ini ya hukumnya bebas saja, fleksibel ya, sesuai kenyamanan dan kebutuhan. Kadang ada orang sikat gigi pakai tangan kiri nggak masalah ya, karena yang dipakai untuk membersihkan adalah sikatnya bukan tangannya ya. Kecuali kalau tangannya yang masuk maka pakai tangan kanan. Fa illam yakun 'indahu 'udun yastaku bihi halal wudu'i ajza'ahu at-tasawwuku bi asbu'ihi kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau enggak ada siwak, enggak ada sikat gigi juga, boleh digosok-gosok pakai jari tapi yang tangan kanan ya ketika berwudu. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengajarkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sela-sela ya, pakai jari ketika enggak ada sikat atau ketika tidak ada
siwak, ya. Intinya membersihkan ya, intinya membersihkan. Jadi boleh pakai batang siwak, boleh pakai sikat gigi, boleh juga pakai jari, ya, ketika tidak ada sikat atau batang siwak itu. Masalah yang keempat, fawaidus siwak, faedah-faedah bersiwak, ya, kegunaan-kegunaan bersiwak apa saja? Min ahammiha ma warada fil haditsis sabiq. Di antara faedah yang paling utama adalah hadis yang tadi sudah kita baca. Bahwasanya apa? Siwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut, ya, di dunia, wa mardatun lirrabb fil akhirah, dan mendatangkan ridha Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala suka kebersihan, suka kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak bertaubat, dan sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang banyak bersuci. Ya, makanya Bilal sampai dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya adalah kegemaran beliau menjaga kondisi suci, ya. Tidaklah beliau berhadas, melainkan beliau langsung sucikan lagi dengan wudu, ya. Berhadas, sucikan lagi dengan wudu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ya. Ini Islam mengajari kita untuk bersih. Jadi nyunnah itu nggak harus kumuh, ya. Nyunnah itu nggak harus kumuh, ya. Nggak harus lusuh. Dekat dengan Allah nggak harus, ya, lusuh atau kumuh. Banyak orang-orang yang dekat dengan Allah. Paling jelas ada Rasulullah SAW. Ternyata kondisi beliau dan kondisi para sahabatnya tetap bersih, ya, tetap menawan, ya. Islam tidak mengharamkan kebersihan, Islam tidak mengharamkan keindahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kan masih ada yang salah kaprah kayak begini, ya, ketika sudah nyunnah, ketika sudah salafi begitu misalnya, ya, terus sudah nggak lagi perhatikan penampilannya, ya. Bajunya, ya, lusuh, ya, katanya qanaah, ya. Padahal memalas, ya. Berlindung di balik kata qanaah, ya. Padahal memalas, ya. Udah gitu sekarang laundry juga murah-murah kan, alhamdulillah, ya. Artinya insya Allah untuk, ya, berpenampilan bersih, seenggaknya bersih aja, nggak harus setrika, ya. Itu insya Allah kita semua bisa, ya. Maka ini merupakan syiar Islam juga, ya. Jangan sampai orang non-muslim mau masuk Islam gak jadi gara-gara ngelihat joroknya orang Islam, ya. Jadi orang Islam kayak gitu nanti saya gak jadi dah, ya. Jangan sampai kayak begitu, ya. Yang merusak Islam ternyata, ya, oknum-oknum orang Islam itu sendiri, ya. Karena mereka tidak menjaga penampilan. Islam tidak demikian. Ingat, ya, ketika Abdullah bin Abbas hendak mendebat orang-orang Khawarij, yang beliau lakukan apa? Pakai pakaian yang terindah, ya. Pakai pakaian yang terindah. Benar saja, strategi beliau ini mengundang perhatian orang-orang Khawarij. Begitu beliau datang di perkampungan orang Khawarij yang menolak untuk membaiat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, langsung pandangan tajam tertuju kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kayak ibaratnya kayak ngomong gini, ini beneran sahabat Nabi nih, kok pakaiannya bagus bener gitu, ya. Jadi seakan-akan yang jadi sahabat Nabi itu nggak boleh bagus begitu, nggak boleh indah begitu. Orang yang beneran beragama seakan-akan nggak boleh berpenampilan menarik, menawan. Padahal nggak begitu. Ketika Abdullah bin Abbas menyadari cara mereka menatapnya, menilai beliau dengan pakaiannya yang indah, beliau mengatakan apa? Membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah wahai Muhammad SAW, siapakah gerangan orang yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah telah anugerahkan untuk hambanya? Itu sebagai rezeki bagi mereka. Artinya perhiasan ini, pakaian yang indah ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah halalkan buat kita. Kenapa kok kita mengharamkannya sendiri dengan anti terhadap pakaian yang indah? Enggak masalah, ya. Maka ini merupakan pola pikir yang harus dibenahi dari sebagian saudara-saudara kita. Yang namanya beragama itu tidak harus kumel, ya, nggak harus lusuh, nggak harus kotor. Bahkan Islam sangat menganjurkan kebersihan, ya, menganjurkan kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bersih, yang indah, orang yang banyak bersuci. Jadi itu yang perlu diperhatikan.
Masalah yang keempat tadi adalah tentang faedah yang pertama afwan ya adalah mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi lil muslim an yata'ahada hadhihi sunnata. Ya, sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga sunnah ini. Yaitu apa? Bersiwak atau sikat gigi. Ini sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi kita, ya. Sallallahu alaihi wasallam, wala yatrukuha, dan jangan sampai meninggalkannya karena di dalamnya terdapat faedah-faedah yang sangat agung. Wa qad yamurru 'ala ba'dil muslimina muddatun minal waqti kasyahri wasyahrain wa hum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahlan. Ya, beliau menjelaskan ada fenomena, alhamdulillah ini enggak kejadian di masyarakat kita ya. Beliau menjelaskan ada fenomena di tempat beliau, ada orang-orang yang bahkan sampai subhanallah sebulan 2 bulan enggak siwakan, enggak sikatan gigi. Itu udah kayak apa tebelnya itu jigong ya. Allahu Akbar ya. Harus pakai gerinda itu kayaknya ya. Baru bisa pada lepas ya. Tempelan makanan yang nempel itu ya. Teman-teman yang pernah kerja di Saudi juga ya bercerita begitu ya. Ada orang-orang yang ini tentu tanpa mendiskreditkan bangsa tertentu ya, tidak ada maksud ke sana. Ya, orang-orang Bangladesh misalnya ya, atau orang-orang Sudan misalnya, itu jarang banget mandi kata mereka. Ya. Itu baunya udah naudzubillah. Temenan tuh sampai ini tangannya disemprotin parfum gini, tutup hidungnya gitu ya. Saking luar biasa apa? Bau badannya. Udah makannya rempah-rempah, udah gitu jarang mandi, tempatnya panas pula. Wah, sempurna. Ya. Sempurna itu ya. Cepat-cepat ya cari parfum begitu. Entah karena mereka malas, entah karena mereka tidak mengetahui anjurannya dalam agama. Wa haula'i qad fatahumul ajrul 'azim wal fawaidul katsirah. Ya, orang-orang seperti ini tentu telah kehilangan pahala yang sangat banyak. Ya. Jadi subhanallah ya, kita sikat gigi aja bisa dapat pahala ya, luar biasa nih Islam nih ya. Tapi ingat, sikat gigi yang benar-benar hadir niatnya sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah. Ya, kita tahu Allah perintahkan kita untuk bersih, maka kita sikat gigi, itu dapat pahala. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tampil indah, kita tampil indah, maka itu berpahala. Kenapa? Karena ada 2 orang yang sama-sama tampil indah, satunya dapat pahala, satunya nggak dapat pahala gara-gara apa? Niat, ya, gara-gara niat. Yang satunya paham, dia tampil indah karena Allah yang nyuruh dia tampil indah. Yang satunya tampil indah karena memang suka keindahan, tanpa menyadari itu merupakan perintah Allah. Orang yang pertama dapat pahala, orang yang kedua nggak dapat pahala. Yang membedakan apa? Niatnya ya. Pentingnya di sini untuk selalu menghadirkan niat ya. Makanya ya, kami ini di pondok pesantren begitu ya, ketika memberikan arahan-arahan atau taujihat atau tausiah ke santri-santri OSIS begitu, kalau di Imam Bukhari namanya OSPIM. Ya, kalian ya ketika mengemban amanah OSIS ini jangan dianggap ini sebagai formalitas pendidikan saja. Ya, ingat ini juga merupakan ibadah. Kamu di bagian keamanan, kamu di bagian ibadah, kamu di bagian kebersihan, kamu di bagian jurnalistik. Ya, ini semua bagian daripada ibadah sebenarnya. Ya, ketika ada niat yang kita hadirkan saat menunaikan semua amanah ini. Ya. Jadi intinya, sejatinya semua kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa bernilai pahala ketika dihadirkan niat ya saat melakukannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan contoh yang sangat mudah ya, tapi nggak jarang bikin kita kagum. Makan ya, beliau bikin contoh makan ya, nggak ada mereknya kan ini ya. Makan, ada 2 orang makan, satunya dapat pahala, satunya nggak dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Yang makan karena dia paham Allah nyuruh dia untuk makan. Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Makanlah, perintah atau bukan? Perintah. Tapi orang yang kedua makan karena pengen. Sama-sama makan kue ini, ya. Maka orang pertama dapat pahala, orang kedua tidak dapat pahala. Ya, atau orang yang pertama makan karena apa? Dia tahu kalau saya makan ini nyenengin orang yang ngasih. Ya kan?
Nyenengin orang itu berpahala nggak? Berpahala. Bahkan kata Nabi SAW termasuk seafdol-afdolnya amalan, seutama-utamanya amalan. Min afdalil a'mali an tudkhilas surura ala akhikal muslim. Ya, di antara amalan yang paling afdal adalah engkau ciptakan kebahagiaan pada hati saudara Islammu. Ya, jadi kita bikin mereka bahagia, bikin mereka lupa masalahnya, tapi utangnya jangan sampai lupa ya. Tetap dibayar ya. Itu ada pahala yang kita dapatkan. Ya, makanya jadilah muslim yang bersahabat. Ya, jangan jadi muslim yang apa? Yang angker begitu ya. Itu muslim apa rumah kosong itu, serem amat ya. Ya, seakan-akan senyum itu haram begitu ya. Ada nggak orang kayak gitu? Ada ya? Ya, sebagian oknum ikhwan kita lah begitu. Ya. Sebagian ya. Sebagian insyaallah, tapi yang sini insyaallah enggak ya. Murah-murah senyum ya. Nabi kita kan juga menganjurkan kita untuk banyak senyum. Tabassumka fi wajhi akhika shadaqah ya. Senyum manismu ya, bukan senyum pahit, bukan senyum ngece. Bukan senyum merendahkan. Ana sedikit kagum juga ya ketika gurunya anak-anak ini ya menerjemahkan tadi itu tabassum itu dengan senyum manismu ya. Selama ini anak pribadi menerjemahkannya sekedar apa? Senyumanmu. Ternyata anak baru nggak, oh iya ya, senyum kan bermacam-macam ya. Ada senyum manis ya, ada senyum pahit, ada senyum ngeledek ya, senyum ngajak berantem juga ada ya. Kamu dengan gak usah senyum deh, udah deh. Kalau kamu senyum orang pada panas semuanya ya. Nah, jangan senyum yang kayak gitu ya, senyum yang benar-benar menghadirkan keceriaan di tengah-tengah saudara muslim yang kayak begitu akan menghasilkan nilai pahala bagi kita ya. Naam. Bisa babi tarkihim hadis sunnah, mereka kehilangan pahala karena mereka meninggalkan sunnah allati kana yuhafidhu 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah yang senantiasa ya dijaga selalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijabin laula khaufal masyaqqah ya, dan bahkan Nabi SAW sampai nyaris mewajibkannya kalau beliau tidak khawatir merepotkan kita. Tadi kan beliau berkata apa? Kalau tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya pasti kuwajibkan mereka bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sholat, tapi tidak diwajibkan. Artinya nyaris diwajibkan. Berarti ini sangat-sangat dianjurkan, walaupun tidak sampai diwajibkan ya. Dari hadis ini juga di antara faedah yang bisa kita dapatkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat rahmah kepada kita, sangat menyayangi kepada kita, tidak ingin menyulitkan kita, tidak ingin merepotkan kita, bahkan sampai untuk mewajibkan siwak saja beliau enggak ya. Karena khawatir apa? Menyusahkan kita ya. Mau sholat ya, wajib siwak. Wah, siwaknya keselip di mana ini ya? Dimainin bocah, lupa naro atau di saku baju yang mana ya. Jadinya repot ya. Tapi Nabi SAW tidak mewajibkannya. Wa qad dzakaru fawaid ukhra lis-siwak minha annahu yuqawwil asnan, katanya juga informasi yang lain ya, di antara faedah siwak katanya juga menguatkan gigi ya, menguatkan gigi. Wa yasuddul latha, begitu juga langit-langit mulut. Wa yunaqqis as-sauta ya, menjernihkan suara ya, menjernihkan suara. Wa yunshitu al-'abda, dan membuat kita lebih energik ya. Intinya kalau kita bersihkan biasanya lebih energik ya, lebih fresh begitu badan rasanya ya. Mandi kah, sikat gigi kah, siram kepala kah, itu biasanya lebih energik lagi, lebih fresh lagi. Ini sampai berapa? Jam berapa biasanya ini? Kurang seperempat ya. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Masih di bab yang keempat, masalah yang kelima, sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah kesucian. Hal-hal yang dikategorikan sebagai bagian daripada kesucian manusia. Kadang juga ada yang menamai dengan unsur-unsur kesucian. Kenapa? Wadzalika li'anna fa'ilaha yuttasafu bil fitrati allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum. Karena kondisi-kondisi tersebut merupakan kondisi fitrahnya manusia, kondisi aslinya manusia ya, dan adalah kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, agar manusia berada dalam kondisi sebaik mungkin, seindah mungkin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah."
5 hal yang termasuk dari kesucian manusia. Al-istihdadu wal khitanu wa qassus syaribi wa natful ibti wa taqlimul adhafir. Istihdad. Yang pertama, istihdad. Nanti insyaallah dijelaskan. Kita pakai istilah aslinya dulu. Ya, dari Nabi SAW. Yang kedua, khitan. Ya. Yang ketiga, qassus syarib. Mencukur kumis. Ya. Yang keempat, mencabut rambut ketiak. Yang kelima, memotong kuku. Ya. 5 hal yang termasuk fitrah, di mana kelima hal ini merupakan kondisi fitrahnya manusia. Ya, istihdad, khitan, mencukur kumis, kemudian mencabut rambut ketiak, ya, dan memotong kuku. Yang pertama, istihdad. Apa definisinya? Halqul anati, mencukur rambut di sekitar kemaluan. Ya, mencukur rambut di sekitar kemaluan. An-nabitu haulal farj, yang tumbuh sekitar kemaluan. Wa summiya bidzalika liisti'malil hadidati fihi wa hiya al-musa. Kenapa dinamai dengan istihdad? Karena kegiatan itu menggunakan hadidah, yaitu benda tajam, ya, guntingkah, siletkah, pisau cukurkah, ya. Hadidah bahasa Arabnya. Maka kegiatan itu disebut dengan istihdad, yaitu musa, alat cukur, ya, alat potong. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah, dan ketika mencukurnya pun ada kebersihan dan keindahan. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzilatil musanna'ati, ya, bisa juga menghilangkannya dengan tanpa alat cukur, yaitu dengan krim, ya, yang biasa untuk merontokkan rambut yang tumbuh, ya. Atau apa istilahnya? Wax atau apa itu? Ya, banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Intinya menghilangkan atau mencukurnya. Yang kedua, khitan. Izalatul jaldati allati tughattil hasyafata hatta tabruzal hasyafatu. Ya, khitan kalau bahasa kitanya apa? Sunat, ya, sunat. Yaitu membuang atau menghilangkan kulit yang menutup kepala kemaluan laki-laki. Ya, biasanya anak-anak sudah mulai di khitan, ya, dan biasanya lebih awal lebih bagus, ya, lebih cepat sembuh juga biasanya, ya. Hatta tabruzal hasyafatu, sampai, ya, terlihat kepala kemaluan itu. Wa hadza fi haqqi adz-dzakar, ya, dan ini khitan bagi anak laki-laki. Wa amal unsa, adapun anak perempuan, faqat ulahmatin zaidatin faqa mahallil ilaj, ya, dengan cara memotong daging yang lebih di atas tempat penetrasi, ya. Biasanya dokter-dokter atau bidan udah pada tahu, ya, yang mana yang harus dikhitan pada anak perempuan. Qila innaha tushbihu urafad diki, ada yang mengatakan bentuknya mirip seperti jengger ayam, ya, itulah yang dikurangi. Wasahih annahu wajibun fi haqqir rijal sunnatun fi haqqin nisa. Dan pendapat yang benar terkait hukumnya, khitan itu wajib bagi laki-laki tapi sunnah bagi anak perempuan, ya. Wajib bagi anak laki-laki atau bagi laki-laki dan sunnah bagi anak perempuan. Wal hikmatu fi khitanir rajuli tathhiru dzakari minan najasatil muhtaqanati fil qulfah. Hikmah khitan bagi anak laki-laki adalah membersihkan kemaluannya dari najis yang bertumpuk di sekitaran kemaluannya itu, ya. Bahkan ada beberapa sakit yang ternyata obatnya dengan cara dikhitan, ya. Apakah infeksi saluran buang air kecil, ya, ternyata obatnya sembuhnya walhamdulillah dengan cara dikhitan, ya. Jadi hikmahnya sangatlah banyak. Bahkan khitan ini bukan hanya dilakukan oleh muslim saja, juga sudah dilakukan oleh orang-orang kufar, ya. Mereka secara medis sudah mengakui tentang manfaat dan kesehatannya, ya, dari sisi kesehatannya. Subhanallah, syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Wa amal mar'atu fa innahu yuqallil min ghulmatiha, syiddati syahwatiha, ya.
Adapun hikmah khitan bagi perempuan adalah untuk mengontrol syahwatnya, tidak lost control begitu, lebih terkontrol lagi ketika dia di khitan. Wa yustahabbu an yakuna fil yaumis sabi' lil maulud. Disunnahkan dilakukan pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Li'annahu asra'u lil bur'i, karena lebih cepat sembuh, ya. Bisa lebih cepat sembuh, sama seperti luka pada pusarnya anak bayi. Apa namanya kalau lepas tuh? Istilahnya apa? Puput pusar, ya. Biasanya kan butuh 5, 6, 7 hari. Khitan anak bayi juga biasanya begitu, ya. Sakit dia, tapi dia nggak akan ingat dengan rasa sakitnya. Sakit itu biasanya akan menyiksa ketika teringat, ya. Ketika lupa nggak sakit, ya. Anak itu punya luka, dia lupa sama sakitnya, biasa aja. Tapi diingetin itu kakinya kenapa? Malah nangis, ya. Jadi ada kaitannya dengan apa? Memori. Ya, ada kaitannya dengan memori. Entah sakit badan, entah sakit hati, sama aja, ya. Sakit hati itu kapan akan menyiksa? Ketika teringat, ya. Jadi lupa adalah nikmat, ya. Lupa adalah nikmat. Coba kalau kita nggak dikasih lupa, ya. Teringat selalu sama duit yang hilang, ya. Teringat selalu sama bisnis yang gagal, ya. Teringat selalu sama musibah-musibah. Nggak pernah bisa move on kalau kata orang sekarang. Nggak pernah bisa bangkit, ya. Berarti lupa adalah nikmat, ya. Tapi jangan minta lupa. Allahumma inni as'alukan nisyan. Ya, ya Allah aku minta lupa, begitu enggak? Ya, lupa tentu tidak sengaja, ya. Lagi puasa lupa. Makan sepiring, nambah pula, ya. Es teh, ya. Ternyata ada degan juga, padahal degan buat buka puasa nanti, ya. Dibabat juga. Selesai baru ingat, ya. Puasa, alhamdulillah, ya. Nikmat besar, ya. Tapi beneran lupa, bukan pura-pura lupa. Jadi ya jangan salah-salahin kalau orang emang lupa, ya. Allah aja maafin kok, ya, orang yang lupa. Kecuali kalau memang dia teledor, begitu, beda, ya, antara lupa beneran dia sudah berusaha untuk hati-hati tapi lupa, dengan orang yang teledor, ya, tidak hati-hati, ya. Jadi Masya Allah, ternyata sisi minus kita ada manfaatnya juga, ya. Lupa itu kan minus, ya, tapi ada manfaatnya. Wa yustahab, ini tadi sudah dibaca. Kemudian sunnah fitrah yang ketiga adalah qasus syarib wa ihfa'uhu, ya, mencukur kumis, ya, atau mengeroknya, mengeriknya, ya. Wa huwal mubalaghatu fi qasi, benar-benar membersihkannya, lima fi dzalika min at-tajammul, karena ada keindahannya, wan nadhafah, ada kebersihannya, wa mukhalafatul kuffar, dan menyelisih orang-orang kafir, ya. Boleh dicukur, ya, boleh dikerok begitu, ya, sampai habis, ya. Intinya ada yang dikurangi pada bagian kumis, ya, tidak dibiarkan memanjang, ya, sehingga sampai menjulur menutup mulutnya, ya, ya, dan seterusnya. Malah seperti orang kufar, ya, orang-orang Amerika begitu, ya, atau orang Islandia kalau nggak salah, ya, yang pakai motor-motor besar itu kan biasanya kumisnya panjang-panjang tuh, sampai dilinting itu, ya, panjang, berbangga dengan kumis yang panjang. Adapun syariat Islam tidak, ya, justru dipotong, dikurangi, ya, dirapihkan, ya, jangan dibiarkan panjang. Wa qad waradatil ahaditsus sahihatu fil hasi ala qassihi, ya, sudah banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk mencukur kumis, wa ifa'il lihyah, dan membiarkan jenggot tumbuh, wa irsaliha wa ikramiha, dan memuliakannya, ya. Bahkan sebagian masyayikh itu biasanya dikasih apa? Parfum, ya, kumis dan jenggotnya, ya, dikasih parfum, dimuliakan, dibersihkan juga, ya, dikeramasi, ya. Tapi nggak perlu sampai krimbat macam-macam, ya. Itu cuma kumis, ya, bukan rambut, ya. Sampai bawa ke salon ngapain? Ini nyalonin kumis begitu, nggak usah juga, ya. Nah, berlebihan sekali itu, ya. Lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madhharur rujulati, ya, karena membiarkan jenggot tumbuh itu, ya, ada keindahan dan, ya, ada sisi maskulin bagi laki-laki, ya. Sangat-sangat laki banget begitu, ya, dengan adanya jenggot. Wa qad akasa katsirun minan nasil amra, tapi orang kebanyakan udah kebalik-balik, ya.
Apa fenomena yang terbalik ini? Saru yuwaffiruna syawarib wa yuhliquna liha, ya. Kumisnya malah dibiarin tumbuh panjang, jenggotnya malah dicukur abis, ya, kebolak-balik. Atau dicukur pendek, ya, jenggotnya itu disisakan sedikit. Memang ada si riwayat dari Abdullah bin Umar, kalau beliau jenggotnya sudah lebih dari segenggam, beliau apa? Potong. Tapi itu pun beliau lakukan ketika hendak haji saja. Ya, ketika hendak haji saja. Wallahu alam bishawab, apa motivasi beliau melakukan itu? Intinya ketika sudah dapat segenggam, beliau potong lebihannya. Ya. Tapi bukan berarti ini jadi dalil bagi kita, ya. Ini Abdullah bin Umar melakukannya. Ya. Beliau kan sahabat. Ya udah kita katakan Nabi SAW kan juga sudah menunjukkan bahwa beliau tidak melakukannya. Wallahu alam bishawab, ana pribadi belum tahu apa motivasi Abdullah bin Umar ketika beliau mencukur jenggotnya ketika sudah dapat segenggaman, ya, ketika hendak melaksanakan ibadah haji saja, ya, enggak terus-terusan, ya. Kalau sekarang kan orang terus-terusan, ya, bahkan kurang dari segenggam udah dipotong, ya. Cuma formalitas aja begitu jenggotan, enggak, ya, benar-benar dibiarkan tumbuh, ya, dibiarkan tumbuh. Nabi SAW bersabda, jazzus syawariba wa arkhul liha wa khaliful majus, ya. Potonglah, cukurlah kumismu dan biarkan tumbuh jenggotmu dan selisihlah orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah apa? Penyembah api, ya. Sekarang negeri apa? Persia itu? Negeri Iran, ya, negeri Iran yang jadi pusatnya agama Syiah, ya, yang jadi pusatnya agama Syiah. Jadi jangan berbangga ketika Iran berani ngelawan Amerika, enggak, ya. Jangan menganggap itu berarti Islam sudah berani melawan, enggak, dia bukan Islam, ya. Syiah bukan bagian daripada Islam, dia sudah agama sendiri, ya. Kalau orang Islam enggak mungkin meragukan keaslian Al-Qur'an, tapi mereka meragukan enggak? Meragukan, ya, keaslian Al-Qur'an. Mereka bilang Al-Qur'an yang sesungguhnya 3 kali lebih besar daripada Al-Qur'an yang sekarang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan seterusnya daripada akidah-akidah mereka yang pada intinya membuat pemahaman seperti itu keluar dari Islam, ya. Wa hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin waffirul liha wahfu asyawarib, ya, selisihlah orang musyrikin, berbedalah dengan orang musyrikin, biarkan tumbuh jenggot dan potonglah kumis kalian. Fa'alal muslim an yaltazima bihadzal hadi nabawi wa yukhalifu al-a'da'a wa yatamayyazu 'an at-tashabbuh bin nisa. Hendaknya seorang muslim benar-benar menjaga sunnah yang satu ini, ya, petunjuk Nabi SAW ini, menyelisihi musuh-musuh Islam dan menyelisihi dan tidak menyerupai wanita, ya, tidak menyerupai wanita, alias, ya, tidak berkumis, tidak berjenggot, ya. Wanita itu kan tidak berkumis, tidak berjenggot. Yang laki-laki hendaknya berkumis dan berjenggot. Sudah lewat sepertinya. Ini masih cukup banyak kayaknya untuk diselesaikan. InsyaAllah kita lanjutkan saja pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Nah, silakan Bapak. Dikiaskan dengan makan ini. Kejadian Ibunda Isa ketika memberikan suwak kepada Nabi Muhammad, dia menunjukkan suwaknya itu dengan gigi beliau. Iya. Itu kira-kira kalau dilakukan kepada kita, itu kira-kira ada kebaikannya. Yang pertama, gimana kalau lupa bismillah setelah buang air panas? Apakah dikiaskan dengan makan, ya? Lupa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar baru ingat bismillah fi awwalihi wa akhirih, ya. Hubungan suami istri lupa, udah selesai baru ingat, apalagi bismillah fi awwalihi wa akhirih. Enggak, dalam ibadah tidak ada kias, ya. Dalam ibadah tidak ada kias. Kalau hukum iya bisa dikiaskan, ya. Tapi kalau ibadah, pensyariatan ibadah maksudnya tidak ada
Qiyas ya. Maka kalau sudah terlanjur baru ingat ya sudah, minta perlindungan saja kepada Allah ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Khawatirnya tadi ada hewan di sana atau ada jin di sana, kita nggak tahu, ya sudah kita minta perlindungan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan setiap makhluknya. Jadi itu kalau kita lupa. Kemudian yang kedua tadi apa gimana? Yang kedua apa tadi? Oh ya, Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha melembutkan siwak untuk Nabi SAW. Apakah bisa diterapkan pada kita? Bisa, ya. Ya, suami istri atau orang tua kepada anaknya. Kalau teman kayaknya enggak ya. Temannya Covid lagi gitu. Jangan ya. Lagi Covid minta tolong dilembutin ya. Udahlah, positif semuanya ya. Jangan ya. Tapi kalau masih keluargaan enggak apa-apa ya. Bahkan nih makan menjilat ya sisa-sisa makanan yang ditempel ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamussa yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Ya, jika salah seorang di antara kalian selesai makan, janganlah keburu dielap tangannya. Entah dicuci, entah dilap pakai tisu, jangan keburu-buru dilap tangannya sampai sebelum dia menjilatinya atau menjilatkannya. Ya, atau menjilatkannya, ya. Menjilatkannya tentu ya yang masih keluarga-keluarga aja, ya. Jangan ke orang lain begitu. Makan sama teman-teman ini, tolong nih jilatin di tangan saya nih, gitu. Ya. Jangan gitu, ya. Sama keluarga aja, ya. Suami istri, si suami, bapak ke anak ke bapak, ibu ke anak ke ibu, begitu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Nah, jadi bisa diterapkan, ya. Walaupun tidak ada ketentuannya keluarga apa nggak, tapi ya ini bagian daripada etika saja, begitu ya kita terapkan sesama anggota keluarga saja. Bahkan Nabi SAW kan juga begitu ya. Minum di bagian yang bekas dipakai oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi bisa diterapkan pada zaman kita juga, tapi ya sesama anggota keluarga saja ya, tidak ke orang yang bukan siapa-siapa kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Adakah larangan atau bolehkah bagaimana faedah ketika setelah memakai siwak kemudian dikantongi kemudian dipakai untuk sholat? Karena dahulu waktu anak ngaji di kampung anak itu ada guru ustaz itu mengatakan misalnya ketika disiwak kemudian setelah dipakai kemudian dikantongi, itu kata beliau itu dikatakan itu tidak boleh. Mungkin beliau mengatakan itu tinjauannya dari sisi kebersihan saja, sisi kesehatan. Karena benda-benda yang ada airnya itu berpotensi menjadi tempat tumbuhnya bakteri ya, menjadi tempat bertumbuhnya bakteri, sehingga beliau mengatakan ahsannya dicuci lagi begitu ya. Apalagi kantong kita ini kan ngantongin macam-macam ya, duit ya, HP begitu ya. Kemudian tambah lagi siwak ya, ikutlah kotor dia. Mungkin dari sisi kesehatan, kebersihan. Tapi kalau dari sisi syar'i, wallahu a'lam bishawab, ana pribadi nggak tahu ada aturan-aturan khusus ya terkait SOP bersiwak begitu ya. Nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Seingat anak waktu itu mengatakan misalnya air liur itu najis atau gimana? Enggak, kita kan udah bahas ya pertemuan yang lalu bahwa air liur manusia atau sisa minumnya tidak najis ya, bahkan musyrik sekalipun ya, bahkan musyrik sekalipun, karena najisnya musyrik itu bersifat maknawi ya, yaitu keyakinannya yang najis ya, bukan apa yang najis, badannya, bukan lahiriahnya, bukan fisiknya ya. Dalilnya juga sudah kita bahas saat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali Bapak? Silakan. Tapi bukan di tengah-tengahnya, nggak masalah insya Allah. Cuma masih wilayah begitu, ya masih tanah pemakaman. Di situ ada toilet, di situ ada parkir motor ya, di situ ada warung juga ya, ya penginapan juga ada di sana ya. Nggak apa-apa insya Allah. Ya kayak masjid lah begitu. Kita kan nggak boleh buang air kecil di masjid. Tapi di sisi kanan masjid kiri biasanya ada apa? Toilet kan begitu. Walaupun tanah masih tanah masjid semuanya kan, ya. Jadi satu
bidang tanah punya masjid semua. Cuman yang dibangun nggak semuanya. Separuhnya buat masjid, separuhnya buat parkir. Selebihnya bagian wudu, sebagiannya lagi buat toilet. Nggak apa-apa, ya. Intinya tidak di dalamnya, ya. Walaupun batasan makam itu tidak sejelas batasan masjid. Kalau masjid kan jelas batasnya pakai apa namanya ini? Tembok, ya. Kalau makam itu kan paling ya batasannya ya makam yang paling pojok begitu aja, ya. Yang paling pinggir itulah batasan kira-kira. Ya kalau sudah di luar itu ya berarti sudah tidak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah barangkali ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita kajian pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.